dimulai dari melafadzkan huruf hijaiyah, ya, menulis huruf hijaiyah. Kemudian nanti kalau sudah SD, ya, tambah sampai kelas 6 itu bisa membaca Al-Quran. Itu alim. Ayo nggak boleh rame. Diam semua. Ayo biar nanti biar jadi anak yang unggul. Anak yang unggul tidak ada yang gojek. Kalau anak yang tidak unggul itu gojek. Pilih mana? Kalau anak yang unggul tidak gojek, diam, memperhatikan. Tapi kalau anak yang gojek itu nanti susah untuk menjadi anak yang unggul. Makanya yang pengen jadi anak yang unggul diam. Bagus, bisa semua. Ya. Yang pertama alim. Alim itu kalau adik-adik yang paling kecil, PAUD, itu bisa melafadzkan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah apa? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, sampai apa? Terakhir apa? Iya, pintar, 100. Ya, itu harus bisa. Harus bisa. Kemudian adik-adik yang mulai SD, lagi bisa membaca Al-Quran. Bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Atau lagu yang lainnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh. Ada lagu lain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh. Yang penting bisa baca Quran. Atau lagu yang lain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh, ya. Atau yang penting fasih tartil, lagunya biasa. Boleh. Yang penting tartil fasih karena kemampuannya berbeda-beda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Enggak apa-apa. Yang terpenting bisa membaca Al-Quran. Sehingga kalau adik-adik ingin menjadi sosok yang unggul, menjadi generasi yang unggul, itu harus alim. Bisa melafadzkan huruful hijaiyah yang kecil-kecil, ya. Kemudian bisa membaca bisa melafadzkan huruful hijaiyah, bisa membaca Al-Quran. Itu tidak mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Adik-adik tangannya begini kan? Ya. Di tangan sini dibalik. Gampang banget. Gampang. Tetapi kalau ingin menjadi alim itu ya mudah, tapi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kalau adik-adik umpamanya bisa melafadzkan kho, ya, atau zai, atau ada yang bikin lagu zazan walizazna minal muzni wal mizni muzazan walizaz, itu berarti pintar, ya, fasih, alimnya bisa nanti, ya. Atau pakai lagu yang biasa Zazizubaz, kayak gitu ya, itu boleh, nggak apa-apa. Itu harus latihan kuncinya. Kuncinya harus apa? Latihan. Kalau adik-adik ingin alim, ya, tapi nggak mau latihan, tidak mau belajar melafadzkan huruful hijaiyah, alif, bibirnya tidak mau ngomong, tidak akan lancar, tidak akan bisa. Ya, seumpama bisa tidak berkualitas, tingkatannya tidak berkualitas, cuman bisa-bisaan saja. Ya, kalau adik-adik pengen melafadzkan harus mau belajar, jangan main terus di rumah belajar. Yang adik-adik PAUD, yang belum sekolah atau masih TK, harus belajar alif, ba, ta, sa, jim. Nanti diajari oleh Mbak Mubaligot atau Mas Mubalik. Dan itu diulang-ulang. Ketika mau berangkat sekolah, perjalanan, jangan nyanyi, dibanding-bandingin, jangan, ya. Biar jadi anak yang unggul, ya. Berangkat sekolah, belajar zai, ya. Atau ketika di rumah, antri kamar mandi, zai,
zai dilakukan juga boleh, ya. Khakhan wali khakhna minal mukhni dan seterusnya boleh. Atau ketika naik sepeda, latihan nggak apa-apa, ya, latihan nggak apa-apa, latihan terus. Kemudian kalau di kelompok makam haji ada penyimaan bacaan, ada pelajaran membaca Al-Quran yang sudah SD, ya harus datang, harus mau belajar, harus mau latihan. Itu kalau adik-adik ingin menjadi generasi yang alim, ya. Pak Salam nanya, kalau adik-adik ini semangat belajar membaca Al-Quran, mulai dari huruf hijaiyah sampai belajar membaca Al-Quran, seumpama bisa lancar, bisa fasih, Pak Salam tanya, bapak ibunya itu bangga, senang atau tidak? Bangga, senang atau tidak? Oke. Adik-adik merasa senang tidak kalau bapak ibunya bangga? Adik-adik senang tidak kalau bapak ibunya itu bahagia mempunyai anak yang bisa membaca Al-Quran? Bahagia apa tidak? Senang tidak? Oke. Syaratnya gampang. Mulai dari sekarang adik-adik harus mau belajar, mau latihan membaca Al-Quran. Mulai dari huruf hijaiyah yang masih PAUD, masih TK, alif, kha dan seterusnya. Ya. Kalau ada anak yang tidak senang orang tuanya bahagia, itu dosa besar. Apalagi seorang ibu, ya. Seorang ibu itu kalau anaknya tahu anaknya pinter-pinter, nek ngaji diem, ngurungokke, itu orang tua bangga nih minta ampun. Kadang-kadang ibunya, orang tuanya itu bisa menangis, meneteskan air mata, tapi air mata kebahagiaan, bukan air mata kesusahan. Itu kalau adik-adik semuanya bisa menjadi anak yang alim, pinter membaca Sekarang tugasnya adik-adik membahagiakan orang tuanya. Buatlah orang tua adik-adik itu bisa bahagia, bisa senang. Siap apa tidak? Siap apa tidak? Ya. Kalau siap berarti kalau ngaji tidak boleh memperhatikan, mendengarkan. Kalau disuruh membaca juga mau membaca. Kalau di rumah mau menderes, tidak gojek tidak dolan ya. Perhatikan, biar adik-adik bisa menjadi generasi yang unggul, bisa menjadi generasi yang alim, pintar membaca Al-Quran. Jangan sampai main game, ya. Main game terus tidak boleh, ya. Main game itu bikin males, bikin anak bodoh, ya. Dan itu sebetulnya lahan tingkat tinggi, melalaikan ibadah, ingat kepada Allah. Itu game, ya. Mending belajar terus, alif, ba, ta dan seterusnya, abata atau tilawati. Bismillahirrahmanirrahim. Aba, ba, 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 a. Itu terus apa? A, ba, a dan seterusnya. Alif, ba, alif, ba, alif, ba, alif, ba, alif, ba. Terus latihan. Nanti kalau adik-adik semuanya di rumahnya, di ruang tamu, kadang nanti di ruang tengah, kadang nanti di kamarnya, terdengar suara lantunan Bismillahirrahmanirrahim. A, ba, ba, ta, ta, ya, ya, ha, ha, la, la. Itu orang tua bahagia. Nanti yang anaknya yang gede di ruang tamu, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil dan seterusnya. Itu orang tua bahagianya minta ampun. Ya. Jangan sampai terjadi anak-anak di rumah gawane yang di tengah ngrungokne ora dibanding-bandingke, ya. Terus yang ruang tamu apa? Nonton TV, nonton TV di ruang tamu ya, nonton TV ya.
Itu orang tua sebetulnya susah, ya, susah sebetulnya. Cuman kayak gitu aja. Tapi kalau orang tua ya melihat anak-anaknya ngajinya sregep, bisa membaca Al-Quran, itu orang tua bahagia. Orang tua kalau bahagia, adik-adik nggak usah minta, ya. Biasanya adik-adik itu suka jajan, ya. Kemudian suka beli apa, atau pingin beli sepeda. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kalau adik-adik pinter, maca Quran yo pinter. Kalau orang tua adik-adik itu nanti punya uang, pasti diberikan, insya Allah. Ya, orang tua tidak iman-iman. Ya Allah, aku punya anakku pinter men. Kemudian orang tuanya itu punya rezeki, dapat rezeki. Ya, orang tuanya buat rezeki. Lihat teman-temannya itu naik sepeda. Terus orang tuanya mikir, ya Allah, alhamdulillah kau beri rezeki, hambamu bisa memberikan anakku sepeda seperti teman-temannya. Ya, itu kalau anaknya pinter-pinter. Orang tua itu nggak usah disuruh, nggak usah diminta, insya Allah membelikan. Ya, percaya apa tidak? Silakan percaya masuk. Wah, wes. Buktikan, ya buktikan ucapannya Pak Salam. Kalau adik-adik pinter, membaca pinter, ya, membaca Al-Quran pinter, nanti orang tua kan nggak usah dimintain, nanti diberi. Sangunnya sudah belum kak? Sangunnya sampun dereng kak? Sangunnya sampun dereng dik? Ingatkan, dikasih uang. Loh, kok kadang nggak apa-apa? Begitu bas roti melih. Soalnya bos seneng, anaknya pinter. Ya, anaknya pinter. Jadi orang tua itu mau ngasih adik-adik semuanya itu senang banget. Kalau punya itu ya selain untuk sedekah ke masjid, buat sedekah cabai rawit, aduh mudah cabai rawit ini ya, sama udah mudah, ya. Tapi untuk mikirnya adik-adik semuanya, ya, itu alim, ya, alim yang masih kecil-kecil bisa melafalkan huruf hijaiyah, yang besar-besar nanti yang kelas 6 SD bisa membaca Al-Quran. Jam berapa nih masih? Wah, aku mau 12. Oke, siap. Waktunya soalnya mepet banget, yo. Yang penting dapat. Fakih, ya, fakih. Sekarang fakih, ya. Adik-adik bisa menjadi generasi yang unggul, memiliki trisukses, yaitu fakih. Fakih apa fakih? Fakih itu mengetahui tentang faham surga neraka, ya, faham surga neraka. Jadi nanti, ayo diam dulu, lu diam dulu. Tadi kan udah bilang Pak Salam, anak yang unggul itu kalau ngaji diam. Tenang, ya. Anak yang unggul, generasi yang unggul itu kalau ngaji diem. Ya. Oke. Dan diem ya, diam. Sekarang fakih, mengetahui tentang faham surga neraka, faham Quran hadis, faham jamaah. Ya. Jadi nanti setelah kehidupan, semua manusia mati apa tidak? Semuanya akan mati. Termasuk Pak Salam, adik-adik semuanya, itu semuanya akan mati semua, akan meninggal semua. Cuman umurnya berapa, kapan nanti meninggalnya itu tidak tahu. Itu Allahu a'lam, Allah yang mengetahui. Dan nanti setelah kematian itu ada alam kubur dan seterusnya sampai surga neraka. Surga itu tempatnya segala kebahagiaan, segala kenikmatan yang pol dan kekal abadi selama-lamanya. Kalau dunia itu ada batasnya. Dunia itu ada batasnya. Tapi kalau surga dan neraka itu tidak ada batasnya. Khalidina fiha abada. Pintar sing bisa nyambung, ya. Pintar. Kalau di dunia itu ada batasnya. Sampai hari kiamat nanti dunia semuanya. Dunia hancur. Uang-uang, emas-emas semuanya hancur semuanya. Enggak berharga. Karena memang dunia bagi Allah tidak ada artinya. Nanti ketika hari kiamat, gunung-gunung seperti kapas. Adik-adik tahu kapas? Kapuk itu loh, kapuk. Ya, nanti ketika hari kiamat, gunung itu seperti kapuk, kapas, ya, bertebangan. Hancur semua seluruh alam semesta. Karena memang dunia ini
bagi Allah itu kecil, tidak ada nilainya. Terus uang dolar, uang rupiah berapa triliun saja, ya, triliun saja, itu ya hancur semuanya. Semuanya hancur. Bukan kok terus dijikui Allah, tidak. Karena memang dunia nggak ada artinya, kecil sekali bagi Allah. Nah, adik-adik harus paham bahwa besok nanti setelah kematian, mulai alam kubur dan seterusnya, itu ada surga dan ada neraka. Maka tadi di depan tadi sudah disebutkan kewajibannya manusia itu untuk beribadah menyembah kepada Allah. Dan menyembahnya itu harus ada tuntunannya, mengikuti Allah dan Rasul. Makanya ketika nanti mbakmu balighah mengajarkan ilmu praktek-praktek ibadah menyembah kepada Allah, diperhatikan dan dipraktekkan, ya, biar nanti bisa masuk surga, selamat dari neraka. Kenapa selamat dari neraka? Karena neraka itu tempatnya segala penderitaan yang pol dan kekal abadi selama-lamanya. Semua siksaan ada di dalam neraka. Semuanya ingin masuk surga tidak? Ingin masuk surga apa tidak? Pengen. Kalau ingin masuk surga harus paham Quran hadis jamaah. Ya, apa perintahnya Allah Rasul yang ada dalam Quran hadis dikerjakan, larangannya dikerjakan apa ditinggalkan? Ditinggalkan, ya. Moga-moga Allah paling aman, selamat, lancar dan barokah. Amin. Nah, kemudian para adik-adik semuanya, yang kedua adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Nah, di sini adik-adik yang unggul, ya, itu harus mempunyai akhlak yang baik, adab yang baik. Kalau akhlak itu ada di dalam hati, ya, yang baik-baik itu yang seperti ini. Adapun adab itu kalau sudah diucapkan dan sudah dipraktekkan dengan tingkah laku, itu namanya adab, ya, itu namanya adab. Nah, termasuk, ya, perhatikan dulu, perhatikan. Termasuk akhlak, ya, akhlak itu menerapkan karakter 6 tabiat luhur, ya. Siapa yang tahu 6 tabiat luhur? 6 tabiat luhur, siapa yang tahu? Ya, yang pertama rukun, yang kedua kompak, yang ketiga kerjasama yang baik, 4 jujur, yang kelima apa? Amanah, dan yang keenam apa? Mujahidul mushid, ya. Yang pertama diulangi, 6 tabiat luhur, adik-adik harus punya karakter itu. Yang pertama adalah apa? Rukun. Yang kedua kompak. Yang ketiga kerjasama yang baik. Kemudian yang keempat jujur. Kelima amanah. Kemudian keenam mujahidul mushid. Diulangi sekali lagi, 6 tabiat luhur. Yang pertama rukun, 2 kompak, 3 kerjasama yang baik, keempat jujur, kelima amanah, yang terakhir nomor 6 mujahidul mushid, ya. Kalau untuk pribadi itu jujur, amanah dan mujahidul mushid, ya. Kalau berhubungan dengan orang lain itu rukun, kompak, dan kerjasama yang baik. Ulangi sekali lagi, 6 tabiat luhur apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, pintar, tepuk tangan buat kalian semua. Semangat ya. Ya. Ini masih suasana 17-an, ya. Pekikan merdeka, ya. Pak Salam ini merdeka bilang merdeka gitu, ya. Ya, karena kita hidup di negara ini ada para pejuangnya. Kalau tidak aman, kita ngaji beribadah ya nggak aman. Ketika beribadah, sholat dibedul, ya, mati kabeh, ya, karena nggak aman. Tapi saat ini kondisinya sudah merdeka, aman, ya. Yuk, dicoba. Tangannya digini kan, ya. Merdeka. Lagi, pintar, semangat. Merdeka. Bagus. Sekali lagi, biar nggak ngantuk. Merdeka. Nah, tepuk
Tepuk tangan lagi buat kalian semua. Ya. Oke. Jam berapa, Pak? Pak Tam. Isaknya jam berapa? Ya? Isaknya jam berapa? Oke, hampir ya. Terus apa namanya? Mandiri terakhir aja. Tadi sudah bagus, sudah banyak. Waktunya karena terbatas. Ya, mandiri. Kalau PAUD TK itu mampu atau bisa makan minum, ya, makan minum mandi, buang air kecil, buang air besar, memakai pakaian. Siapa yang memakai pakaian masih dipakaikan ibunya, ngacung. Wah, nanti pakai sendiri ya, Mas ya. Yang masih pakai apa namanya dipakai ibunya jangan ya. Namanya mandiri termasuk kalau makan bisa makan sendiri. Kalau makan pakai tangan apa? Tangan kanan. Kalau makan dari tengah atau dari pinggir? Boleh ditiup apa tidak? Tidak boleh. Nah, tidak boleh ditiup ya. Itu makan. Kalau mau makan doanya apa? Bismillah ya. Kemudian bisa kencing harus bisa menjaga najis ya. Kalau memang tidak bisa menaruh pakaian celananya dilepas di luar kamar mandi biar tidak kecipratan. Kemudian yang laki-laki ketika kencing tidak boleh diobrak-abrik ya, tidak boleh, itu najis dosa, nanti akan diancam disiksa di dalam neraka, di alat kubur ya. Orang yang tidak bisa menjaga najis nanti di kuburnya akan disiksa oleh Allah ya, disiksa pukul oleh malaikat. Gak usah ya. Itu aja ya. Pakai pakaian tidak boleh dipakaikan ibunya atau bapaknya, harus bisa pakai sendiri. Harus mandiri ya. Insya Allah itu saja ya. Sudah lumayan yang kita sampaikan karena waktunya terbatas. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Turun dulu turun dulu. Semoga adik-adik semuanya bisa menjadi generos yang unggul, bisa menjadi generos yang mempunyai tri sukses, al-faqih alim, berakhlakul karimah dan mandiri. Amin ya. Mandiri ya. Moga-moga Allah paling aman, selamat, lancar dan barokah, bisa menjadi generos para mubalik-mubalighah, pejuang Quran hadis jamaah ila yaumil qiyamah. Amin. Jazakumullahu khairan. Akhiru qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalau mau wudhu tidak boleh rame, harus diam, tidak boleh lari-lari. Wudhunya tidak boleh gojekan, tidak boleh silat-silatan. Setelah wudhu selesai langsung masuk masjid.